Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Transaksi Dagang, Penjualan, dan Pembelian. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Friziawan Eka Palfitra NPM 40, Jemima NPM 47, Nadia Asmarani NPM 50, Andreas Devanda NPM 60, Alia Fatima Teri Putri NPM 61, Yumratul Afifah NPM 70. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian penjualan dan pembelian dalam transaksi dagang. Transaksi dagang adalah kegiatan jual beli barang dalam perusahaan dagang yang mempengaruhi keuangan perusahaan. Sedangkan penjualan adalah kegiatan menjual barang kepada pelanggan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan, baik secara tunai maupun kredit. Pembelian adalah kegiatan membeli barang dari pemasok untuk dijual kembali, baik secara tunai maupun kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan. Transaksi dagang dicatat dalam akun-akun dengan menggunakan aturan debit dan juga kredit. Ayat jurnal khusus dapat digunakan atau transaksi dapat dimasukkan, dicatat, dan diposting ke akun-akun secara elektronik. Transaksi penjualan dibagi menjadi dua, yaitu penjualan tunai dan juga penjualan kredit. Penjualan tunai yaitu perusahaan dapat menjual barang secara tunai maupun kredit. Penjualan tunai biasanya dimasukkan ke mesin kasir dan dicatat dalam akun-akun. Contohnya seperti pada tabel, pada tanggal 3 Januari, Solusinet menjual barang seharga 1.800.000. Maka debitnya yaitu kas karena perusahaan menerima uang dan kreditnya yaitu penjualan karena ada pendapatan dari penjualan barang. Next. Pada sistem persediaan perpetual, HPP dan juga pengurangan jumlah persediaan harus dicatat juga. Dengan ini, akun persediaan akan menunjukkan jumlah sisa persediaan atau yang belum terjual. Contohnya seperti pada tabel, jika diasumsikan harga pokok penjualan pada tanggal 3 Januari adalah 1.200.000, maka debitnya yaitu HPP, karena menunjukkan biaya barang yang terjual dan juga kreditnya persediaan, karena barang di gudang berkurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ada penjualan secara kredit. Perusahaan dapat menjual barang secara kredit. Penjual mencatat penjualan sebagai debit pada piutang usaha dan kredit pada penjualan. Jadi, penjualan secara kredit itu memberikan barang terlebih dahulu kepada pembeli, lalu pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya. Karena belum menerima uang tunai, perusahaan mencatatnya sebagai piutang usaha. Seperti contoh tabel, yaitu pada tanggal 12 Januari, perusahaan menjual barang ke CV Agung Surya sebesar 510.000 secara kredit. Karena belum dibayar, maka dicatat ke akun piutang usaha sebesar 510.000 di bagian debit. Sedangkan akun penjualan dicatat di kredit sebesar 510.000 karena perusahaan mendapatkan pendapatan dari penjualan barang. Selanjutnya ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan tersebut menunjukkan bahwa modal barang yang dijual
tadi nilainya 280.000. Karena barang sudah keluar dari gudang, maka harga pokok penjualan dicatat di debit. Persediaan dicatat di kredit karena stok barang berkurang. Next. Selanjutnya, faktur penjualan. Faktur penjualan merupakan bukti transaksi yang diberikan penjual kepada pembeli setelah terjadi pembelian barang. Syarat untuk waktu pembayaran yang disepakati oleh pembeli dan penjual disebut syarat kredit. Jika pembayaran dilakukan saat pengiriman, syaratnya adalah tunai atau tunai fisik. Pembeli yang diperbolehkan mendapat kelonggaran waktu untuk membayar, yaitu periode kredit. Pada tabel berikut, dalam faktur yang terdapat syarat pembayaran, yaitu 2/10, N/30. Artinya, pembeli akan mendapat potongan harga 2% jika membayar dalam waktu 10 hari. Namun, jika tidak mengambil potongan tersebut, maka pembayaran penuh harus dilakukan maksimal 30 hari. Pada bagian bawah, terdapat rincian barang yaitu 3 COM MHz 10 unit dengan harga 150.000 per unit, sehingga total transaksi menjadi 1.500.000. Selanjutnya, retur dan potongan penjualan. Barang yang sudah terjual dapat dikembalikan oleh pembeli kepada penjual yang dari sisi penjual merupakan retur penjualan. Penjual dapat mengurangi harga barang karena kerusakan atau cacat yang disebut pemberian potongan penjualan. Jika retur atau potongan penjualan terjadi pada penjualan kredit, penjual biasanya mengeluarkan memo kredit atau memorandum kredit untuk pembeli. Pada tabel berikut, tanggal 13 Januari 2011 terjadi retur penjualan dari pelanggan bernama Krishna sebesar 225.000. Karena penjualan sebelumnya dilakukan secara kredit, penjualan membuat memo kredit nomor 30 sebagai bukti pengurangan utang pelanggan. Pada jurnal pertama, terdapat persediaan bertambah sebesar 140.000 dengan harga pokok penjualan berkurang 140.000. Artinya, barang yang dikembalikan masuk lagi ke gudang perusahaan sehingga persediaan bertambah dan biaya HPP dikurangi. Pada jurnal kedua, retur dan potongan penjualan dicatat debit sebesar 225.000 dan piutang usaha Krishna dikredit sebesar 225.000. Maksudnya, perusahaan mengurangi piutang pelanggan karena barang telah dikembalikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada transaksi pembelian. Yang pertama, barang secara tunai. Seperti contoh tabel di samping tersebut, persediaan ada di debit karena perusahaan membeli persediaan dari Budi sebesar 2.510.000 secara tunai. Karena persediaan bertambah, maka akun persediaan diisi di debit. Sedangkan yang kas, karena kas berkurang, sehingga akun kas diisi di kredit. Selanjutnya nomor 2, pembelian barang secara kredit. Pada tanggal 4, perusahaan membeli persediaan secara kredit dari Thomas sebesar 9.250.000. Karena persediaan bertambah, akun persediaan dicatat di
debit. Sedangkan karena belum dibayar dan menjadi utang, maka akun utang usaha diisi di kredit. Next. Selanjutnya ada diskon pembelian. Diskon pembelian yang diambil dari pembeli untuk pembayaran faktur lebih awal mengurangi harga pokok pembelian. Contohnya, diasumsikan bahwa barang membayar faktur pada tanggal 22 Maret. Solusi net meminjam uang selama sisa 20 hari periode kredit. Jika kita asumsikan tingkat suku bunga tahunan adalah 6% dan 1 tahun dihitung 360 hari, maka bunga untuk pinjaman besar 2.940. Diskon 2% atas 3 juta yaitu 60.000. Bunga selama 20 hari pada tingkat 6% atas 2.940 yaitu 9.800. Penghematan dari pinjaman yaitu 50.200. Penghematan juga dapat dilihat dengan membandingkan tingkat bunga atas yang dihemat karena mengambil diskon dan tingkat hingga atas uang yang dipinjam untuk mengambil diskon. Untuk solusi net, tingkat bunga yang dihemat dan dalam contohnya ini diperkirakan dengan mengubah 2% untuk 20 hari ke tingkat bunga tahunan. Rumusnya itu 2% dikali 360 hari dibagi 20 hari sama dengan 2% dikali 18 sama dengan 36%. Jika solusi net meminjam uang untuk mengambil diskon, maka solusi net membayar bunga pada tingkat 6% jika tidak mengambil diskon. Solusi net membayar estimasi tingkat bunga 36% atas penggunaan 2.940.000 untuk tambahan 20 hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, retur dan potongan pembelian. Retur pembelian terjadi ketika pembeli mengembalikan barang kepada penjual karena barang tidak sesuai pesanan. Selain retur, pembeli juga dapat meminta potongan pembelian, yaitu pengurangan harga tanpa mengembalikan barang. Dalam transaksi ini, pembeli biasanya mengirimkan memorandum debit sebagai pemberitahuan kepada penjual bahwa jumlah utang akan dikurangi karena adanya retur atau potongan harga. Seperti yang ada di layar, contohnya itu memo debit berisi nama penjual atau nama toko kepada Malang Komputer. Kemudian di sebelah kanannya ada tanggal transaksinya 7 Maret 2011. Di bagian bawah sebelah kirinya ada jenis barang yang dikembalikan dan yang sebelah kanan ada nilai barangnya. Lalu tabel bagian bawah, pada tanggal 7 Maret, utang usaha berkurang, dicatat di sisi debit. Dan akun persediaan berkurang, dicatat di sisi kredit. Next. Seperti contohnya, diasumsikan bahwa pada tanggal 2 Mei, solusi net membeli barang penilaian 5 juta dari Delta Data Link dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 4 Mei, solusi net mengembalikan barang penilaian 3 juta dan pada tanggal 12 Mei, solusi net membayar faktur awal dikurangi retur. Seperti pada tabel yang ada di layar sebelah kiri. Jadi pada tanggal 2 Mei, solusi net membeli barang dagang senilai 5 juta dari Delta Data Link
dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Artinya 2/10 mendapatkan potongan 2% jika dibayar dalam 10 hari. N/30 jika tidak mengambil potongan, pembayaran maksimal 30 hari. Kemudian pada tanggal 4 Mei, Solusinet mengembalikan barang senilai 3 juta karena ada kerusakan atau ketidaksesuaian. Sisa utang setelah retur, 5 juta dikurang 3 juta sama dengan 2 juta. Karena pembayaran dilakukan tanggal 12 Mei, perusahaan masih mendapatkan potongan 2%. Tabel di layar, debit persediaannya, tanggal 2 Mei, persediaan 5 juta masuk ke debit, lalu utang usahanya 5 juta masuk ke kredit, artinya persediaan barang bertambah, perusahaan memiliki utang kepada pemasok. Di tanggal 4, utang usaha masuk ke debit sebesar 3 juta, persediaan masuk ke kredit sebesar 3 juta, artinya utang usaha berkurang, persediaan barang juga berkurang. Lalu tanggal 12, utang usaha masuk ke debit sebesar 2 juta, lalu kas masuk ke kredit sebesar 1.960.000 dan persediaan masuk ke kredit sebesar 40. Artinya utang dilunasi seluruhnya, kas yang dibayar lebih kecil karena ada potongan. Potongan pembelian dicatat sebagai pengurangan persediaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel di atas. Tabel di atas menunjukkan transaksi antara penjual dan pembeli dalam perusahaan dagang. Santi sebagai penjual dan Budiman sebagai pembeli. Pada transaksi pertama 1 Juli, penjualan kredit. Santi menjual barang kepada Budiman sebesar 7.500.000 secara kredit. Artinya, Santi belum menerima uang, sehingga menjadi piutang usaha. Sedangkan Budiman belum membayar, sehingga menjadi utang usaha. Barang keluar dari Santi dan masuk ke Budiman. FOB titik pengiriman, berarti ongkos kirim ditunggu pembeli. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 2 Juli, ongkos kirim Budiman membayar ongkos kirim 150.000. Artinya, karena menggunakan FOB titik pengiriman, maka biaya kirim menjadi tanggung jawab Budiman, sehingga menyebabkan kas Budiman berkurang, persediaan bertambah karena ongkir termasuk biaya barang. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 5 Juli, penjualan kredit kedua, Santi kembali menjual barang kepada Budiman sebesar 5 juta. Syaratnya adalah FOB tujuan. Artinya, FOB tujuan berarti ongkos kirim ditanggung penjual sampai barang tiba, sehingga menyebabkan Santi mencatat piutang dan penjualan. Budiman mencatat utang dan persediaan. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 7 Juli, ongkos kirim penjualan. Santi membayar ongkos kirim sebesar 250.000. Artinya, karena FOB tujuan, biaya pengiriman dibayar oleh penjual, sehingga kas Santi menjadi berkurang dan dicatat sebagai beban ongkos kirim penjualan. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 13 Juli. Budi mengembalikan barang senilai 1 juta. Pengertian retur. Retur adalah pengembalian barang karena rusak atau tidak sesuai. Sehingga bagi Santi, piutang berkurang,
barang kembali ke persediaan. Sedangkan bagi Budiman, utang menjadi berkurang dan persediaan juga berkurang. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 15 Juli. Pembayaran utang. Budi membayar utang sebesar 4 juta. Artinya sebagian utang telah dibayar, sehingga kas Santi bertambah, piutang Santi berkurang, kas Budiman berkurang, dan utang Budiman berkurang. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 18 Juli. Penjualan diskon. Santi menjual barang senilai 12 juta dengan syarat 2/10 N/30, yang artinya mendapatkan diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari. Jika tidak, harus lunas dalam 30 hari, dikarenakan FOB titik pengiriman. Ongkir dibayar pembeli. Yang terakhir, transaksi pada tanggal 28 Juli, pembayaran dengan diskon. Budiman membayar dalam masa diskon. Diskonnya adalah 2% dikalikan 12 juta, menjadi senilai 240.000, yang artinya Budiman mendapatkan potongan harga karena membayar lebih cepat, sehingga utangnya menjadi lunas. Penjualan menerima uang lebih sedikit karena memberikan diskon. Pembeli membayar lebih hemat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.